Bunda. Banyak sekali nasihat yang sudah disampaikan Ahilman, masih banyak juga jamaah yang ingin bertanya. Tapi kita kasih kesempatan pada bintang tamu yang satu ini yang sudah hadir di kajian hati. Ada Kak Arlida Putri, silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlida Putri. Jadi saya seorang penyanyi dangdut, ibu-ibu. Ya, saya mulai menyanyi itu sejak masih duduk di bangku SMA. Jadi saya dari SMP sudah mulai jualan-jualan online gitu, jadi reseller gitu-gitu. Saya mulai manggung dari desa ke desa, dari desa saya gitu. Karena saya juga harus membantu perekonomian keluarga. Karena saya juga ikut saudara, kebetulan mama angkat gitu. Karena ayah saya, papa saya meninggal saat usia saya masih 3 bulan. Sejak usia 4 bulan saya ikut mama angkat saya itu di Sidoarjo. Selama manggung tentunya banyak yang ya tidak mudah ya. Pasti banyak yang dilecehkan juga pernah. Terus ada satu kejadian juga yang sangat bikin saya trauma sampai sekarang. Saya pernah dipaksa masuk di lift saat itu. Diseret sama 4 orang laki-laki. Diseret-seret, saya sampai kaku gak tahu harus ngapain, bahkan nangis gak bisa saat itu. Saya pernah bercerita ini tapi orang-orang gak pernah ada yang percaya, gak ada yang percaya. Akhirnya saya kabur, saya bisa lari, saya menyelamatkan diri saya. Itu trauma banget sih. Itu ada manajer saya di saat itu. Tapi mereka gak bisa apa-apa karena kebetulan itu kejadiannya di hotel yang udah sepi itu. Saya bercerita ini ke orang lain juga gak ada yang percaya karena katanya saya sering dihujat juga. Karena kalau saya menyanyi sering berpakaian yang terbuka kayak gitu. Terus saya dibilangnya itu menjual jogetan daripada suara kayak gitu Ustadz. Jadi pertanyaan saya, kalau pekerjaan saya seperti itu bagaimana gitu Ustadz? Mungkin sebelum Ahilman jawab, Kak Arlida pernah nggak ada perasaan resah, gelisah dengan pilihan yang diambil hari ini? Iya, pernah sering Ustadz. Apa yang sering terbayang atau terbersit? Ya kadang itu kayak capek, terus kadang itu sering juga mikir kalau aku nggak kerja kayak gini tuh aku nggak bisa dapat uang. Sementara aku harus menghidupi keluarga kan, karena nggak ada yang kerja di keluarga. Luar biasa, beban hidup yang luar biasa Arlida. Masya Allah, ini adalah wanita hebat. Bunda sayang, Kak Arlida dan semua orang di luar sana yang sekarang harus jadi tulang punggung keluarga. Pesan dari Ahilman, tetap kuat dengan segala takdir yang Allah titipkan kepada kita. Allah tidak mungkin mengujimu seberat ini kecuali Allah tahu kamu sekuat itu. Maka pada konteks itu, Kak Arlida, setiap kebaikanmu jadi seorang anak, setiap kebaikanmu jadi kakak, jadi adik, yang kemudian memenuhi kebutuhan keluargamu, percayalah itu disiapkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah apa? Kebaikan. Yang kedua, memang kalau pertanyaannya tapi kan profesi saya tidak baik atau mungkin dirasa tidak serak dengan kebaikan daripada pandangan orang. Harusnya seperti apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan untuk coba melepaskan dan meninggalkan sampai kita tahu dan kita mengerti bahwa ada jalan yang lebih baik yang bisa kita ambil.
Perempuan itu sosok yang mulia dan dimuliakan. Allah mencintai makhluk bernama perempuan. Bahkan dalam Al-Quran ada surat khusus namanya perempuan, An-Nisa. Dan ternyata perhiasan dunia ini, semakin indah perhiasan itu ternyata siapa? Perempuan. Dan perempuan itu adalah perempuan yang soleha. Saya sangat percaya kalau kita melangkah jadi pribadi yang makin baik, maka Allah akan pertemukan kita dengan yang baik. Kak Arlida jangan pernah putus asa ya. Jangan pernah ada keluar kalimat, siapa yang mau sama saya? Saya begini, saya begitu. Shh. Kalaupun nanti bertemu dengan pasangan yang baik adalah pasangan yang tidak melihat masa lalumu. Tapi pasangan yang baik adalah dia yang melihat masa depanmu. Aku menikahimu bukan karena masa lalumu, tapi aku menikahimu karena aku tahu bersamamu akan ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti pelan-pelan Kak Arlida mungkin tidak bisa meninggalkan seluruhnya. Pelan-pelan. Mungkin jadwalnya dikurangi. Mungkin pakaiannya diperbaiki. Mungkin lingkungannya dibenahi. Pelan-pelan. Ya. Hijrah itu berproses, berprogres. Jangan banyak protes. Selesaikan sampai beres. Insya Allah sukses. Dan gak bikin stres tuh. Dan percayalah, siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Yakin? Maka jangan pernah khawatir dengan urusan rezeki. Yang ngatur siapa? Allah. Yang genggam? Yang ngasih? Hari ini Kak Arlida hadir ke sini pasti karena Allah, pasti izin Allah, dan Allah ridho dengan kebersamaan kakak untuk hadir di sini. Semoga Allah lembutkan hatimu dan Allah berikan jalan terbaik untuk hidupmu. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga besar, salam buat teman-teman yang lain, dan insya Allah kita semua juga bisa lebih semangat dalam menjalani hidup ke depan. Amin ya rabbal alamin. Eventnya di ballroom gitu. Jadi aku diseret-seret sama 5 orang itu. Aku diseret-seret, dipaksa, disuruh ikut ke kamarnya mereka. Dan mereka tuh ngobrolnya, aku nggak tahu mereka ngobrolnya pakai bahasa asing gitu. Aku yang nggak tahu sama sekali, dan bukan bahasa Inggris. Jadi aku nggak tahu. Aku harus minta tolong ke siapa. Karena itu udah tengah malam, udah sepi banget, nggak ada siapapun. Ada beberapa petugas di hotel itu, tapi kayak pura-pura nggak tahu gitu loh. Udah aku lari sendiri, aku lari sendiri. Mereka ngomong karena aku bener-bener nolak. Itu udah sampai depan kamar Kak. Itu udah sampai depan kamar. Aku bener-bener, aku pegangan di daun pintu gitu. Aku pegangan, aku nggak mau, dipaksa didorong-dorong. Kamu tuh nggak tahu ya dia siapa, kayak gitu-gitu. Aku tuh udah mulai mengurangi pakai celana. Seringnya aku pasti pakai celana. Mulai mengurangi lah sebisa mungkin, semoga secepatnya. Alhamdulillah lega, dan udah tadi seneng banget karena di sana ketemu orang-orang yang support kan, kanan kiri belakang banyak yang semangatin juga. Jadi seneng sih, kayaknya aku bakal ketagihan ikut kajian gini sih. Bunda, dunia semakin pergi menjauh, akhirat semakin datang mendekat. Perbaiki hidup kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita. Sibuklah jadi orang baik, karena ternyata
dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya mampir sesaat. Tapi akhiratlah yang akan kekal selamanya. Siapa orang yang paling bahagia dalam hidup? Orang yang saat lahir dia menangis, sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dianya tersenyum tertawa, sekelilingnya menangis. Kenapa? Karena dia adalah orang baik. Yang ketika pergi menyisakan rindu di dalam hati. Yang ketika dia pergi menyisakan cinta yang tak akan pernah berakhir. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan di dunia. Insya Allah nanti kita semua dikumpulkan di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti terjadi atas kasih sayang-Mu. Terjadi atas izin-Mu. Terjadi atas catatan takdir-Mu. Ya Allah, perbaiki hidup kami sebelum kami nanti kembali kepadamu. Ya Allah, perbaiki keadaan keluarga kami. Perbaiki keadaan rumah tangga kami. Perbaiki rezeki kami ya Allah. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Sedangkan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Dari surat Al-Ankabut ayat 64. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati.